Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi, puji Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, saudaraku, oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu setia, kita boleh ada sampai hari ini ada untuk kembali kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kembali mendapatkan teguran ajaran dari kehendak Tuhan, karena firman Tuhan itu luar biasa. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang luar biasa, Allah yang mulia, Allah yang kekal. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kembali mendapatkan firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita kembali berjumpa. Saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Saudara yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini khotbah saya adalah memiliki pengertian terhadap sesama manusia menurut kacamata Tuhan. Memiliki pengertian terhadap sesama manusia menurut kacamata Tuhan. Saudaraku, di dalam pergaulan kita sehari-hari sudah barang tentu ada pergesekan, ada nilai-nilai yang kesalahpahaman, dan sudah barang tentu itu akan menghasilkan kekecewaan satu sama lain dan menghasilkan keberdosaan satu sama lain jikalau berlanjut dengan dendam, dengan akar pahit, dengan kekecewaan. Nah, untuk menanggulangi ini semuanya Bapak Ibu, kita perlu tahu, kita perlu mengerti, kita perlu memahami, saudaraku, agar tidak terjadi sebuah nilai yang akar pahit, dan sebaliknya agar terjadi untuk saling mengampuni. Nah, untuk memiliki pengertian terhadap sesama manusia semacam ini Bapak Ibu, kita sudah harus tahu penyebabnya menurut kacamata Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, penyebab yang pertama untuk kita memiliki pengertian yang atas sesama manusia adalah memahami penyebabnya, yaitu kita mempunyai keharusan mengampuni. Kita mempunyai keharusan mengampuni Bapak Ibu. Kita lihat di Matius 18 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara lihat apa yang dikatakan Kristus tentang pengampunan. Tentang orang yang berbuat salah sama kita, pengampunannya adalah 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali. Berarti kita berkelimpahan soal pengampunan. Itulah yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Jadi di sini orang Kristen, saudaraku, pantang untuk dendam, pantang untuk akar kepahitan, pantang untuk keberdosaan di dalam hal balas-membalas. Tidak boleh. Jika kita tahu penyebabnya harus mengampuni, niscaya kita memiliki pengertian atas sesama kita. Berkelimpahan dalam pengampunan itu satu nilai anugerah, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Jikalau kita ada dendam, ada akar pahit, berarti kita melanggar firman Tuhan ini, yang dinyatakan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi saudaraku, kita perlu tahu pula bahwa manusia ini hidupnya sudah di dalam dosa. Roma 3:23, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah berdosa. Berarti dengan manusia semacam ini, antar kita pastinya ada pergesekan, ada satu nilai kekecewaan. Tetapi kita tidak boleh kecewa dan tidak boleh dendam. Di dalam diri kita harus tahu ada nilai pengampunan satu sama lain. Jadi jikalau satu sama lain sudah bisa mengampuni, niscaya saudaraku doanya tidak terhalang. Sebab kalau engkau tidak mengampuni, engkau juga tidak diampuni. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi Petrus bertanya, 7 kalikah mengampuni dosa untuk sesamaku? Kata Tuhan 70 kali 7 kali. Berarti
Hitung saja 490 kali Bapak Ibu. Jadi di dalam kehidupan kita, mengampuni sesama kita tidak terbatas. Sebagaimana juga Tuhan mengampuni kita tiada batas. Itu luar biasa Bapak Ibu. Iya kan? Jadi di dalam diri kita seringkali memakai nilai duniawi. Bahkan seringkali terdengar oleh saya, Pak, sudah 3 kali dia salah, berbuat salah, nggak ada lagi pengampunan. Oh, itu tidak boleh seperti itu. Ingat baik, 70 kali 7 kali, berarti 490 kali. Bisa dibayangkan, seandainya pun Bapak Ibu mengampuni satu hari satu orang satu hari, 365 hari setahun, itu masih banyak lebih untuk mengampuni lebih lagi. Jadi jelas penyebab kita untuk memiliki pengertian terhadap sesama kita adalah kita harus penuh pengampunan. Kita harus penuh permakluman atas sesama kita. Sebab saudaraku, permasalahan muncul adalah kita adalah umat berdosa. Jadi kita harus paham Bapak Ibu, ya kan? Jadi yang pertama adalah kita harus memahami penyebabnya bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah berdosa. Dan kita harus mengampuni satu sama lain. Betapa indahnya hidup ini apabila kita saling mengampuni. Jadi orang Kristen pantang untuk ada akar pahit, pantang untuk dendam. Seringkali saudaraku saya juga mendengar bertahun-tahun dengan mertuanya dendam, dengan mantunya dendam, dengan orang tuanya dendam, dengan anaknya dendam. Ini tidak boleh. Ya kan saudara? Kalau Anda pengikut Kristus, pengampunan ini sangat melimpah yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Sehingga tidak ada akar pahit dalam diri kita, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam dan kekecewaan. Haleluya, Bapak Ibu. Berarti di sini kita harus berkelimpahan dalam pengampunan. Sebab itu ajaran Kristus Yesus. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa bukan? Sungguh amat luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua saudaraku, yang kedua adalah kita harus mengerti, yang kedua kita harus memahami permasalahannya. Permasalahannya untuk kita mengerti akan orang lain. Untuk kita memiliki pengertian akan orang lain atas sesama kita. Yang kedua adalah Matius 7 ayat 1 sampai 5. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Yang kedua, saudaraku, kita harus memahami permasalahannya. Permasalahannya adalah kita tidak boleh menghakimi. Dengan tidak menghakimi, kita mengerti akan nilai orang lain, kenapa dia berbuat demikian terhadap diri kita. Jika kita menghakimi, pasti kondisinya malah lebih buruk keadaannya, malah lebih kacau keadaannya. Dengan tidak menghakimi, kita tahu permasalahannya. Kita juga kondisinya sama dengan mereka. Kalau kita mengatakan orang itu jahat, kita juga ada nilai kejahatan. Sebab penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi sesama kita akan diukurkan juga kepada diri kita. Ini penting untuk kita pahami sedalam-dalamnya, supaya kita mengerti akan nilai orang lain. Di dalam diri orang lain apabila kita mengatakan salah, terlebih lagi pun di dalam diri kita lebih salah. Jadi ada balok di mata kita yang harus kita keluarkan ketimbang kita melihat selumbar di mata orang lain, di dalam orang lain. Ini penting, pengertian ini sangat mendalam sekali Bapak Ibu. Sayang sekali, banyak orang Kristen tidak memahami hal ini seperti ini. Begitu mudahnya menghakimi, menyalahkan segala macam, padahal dirinya tidak lepas dari kesalahan. Padahal dirinya lebih tidak lepas dari kejahatan. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja.
kalau mereka kondisinya Bapak Ibu bisa berbuat jahat, kita juga bisa berbuat jahat. Jadi demikian. Bakal apa posisi kalau sedemikian rupa kita hidup? Nggak ada kesejahteraan. Jadi dengan tidak menghakimi, itu permasalahannya agar kita mengerti akan saudara kita, akan sesama kita. Sehingga kita mengalah. Bahkan kita mampu mendoakan orang yang berbuat jahat sama kita. Sebab kita pun tidak luput dari nilai kejahatan. Ada amin. Sehingga kita diukurkan nilai-nilai yang mendoakan orang tersebut dan Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada amin. Itu kelebihan orang Kristen yang sangat amat luar biasa. Anda harus paham. Kalau Anda tidak memahami ini, bakal apa Bapak Ibu bergereja? Bakal apa Bapak Ibu beribadah? Kalau pengajaran dari Kristus Yesus tidak memahami. Untuk kita saling mengerti satu sama lain. Dengan tidak menghakimi, kita juga tidak dihakimi. Haleluya, ada amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebab kalau kita mengatakan orang itu salah, kita kalau menunjuk orang itu salah, jari ketiga ada 3 jari kita nunjuk kepada nilai diri kita. Ya saudaraku, jadi kita juga tidak luput dari kesalahan. Makanya jangan menghakimi, supaya kita tidak dihakimi. Itu permasalahannya, agar kita mengerti dan agar kita memiliki pemahaman yang benar terhadap sesama kita, bahwa mereka pun membutuhkan belas kasihan Tuhan. Lebih baik kita mendoakan mereka agar mereka mendapat juga belas kasihan dari Tuhan, ketimbang kita hujat mereka, ketimbang kita maki balas mereka. Enggak boleh. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kita punya hati tetap bersih. Bersih dari penghakiman. Bersih dari menghakimi. Sehingga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bersihkan hatimu daripada nilai-nilai keberdosaan. Dari nilai-nilai kenajisan. Sebab kita berhubungan dengan Tuhan itu dengan memakai hati. Jagalah hatimu dari segala dan kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi hati kita jangan sampai kita menghakimi sesama kita. Hati kita harus bersih. Dari niat-niat jahat. Dari nilai-nilai dendam. Dari nilai-nilai jahat. Tidak boleh. Amin saudara. Sebab hati kita adalah hati Kristus. Hati yang selalu mempunyai belas kasihan kepada sesama kita. Hati yang mempunyai belas kasih kepada sesama kita. Hati yang lemah lembut. Hati yang bersyukur atas nilai-nilai yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Dan hati yang sangat menghargai kasih karunia. Sangat menghargai pengorbanan Tuhan yang untuk kita. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi yang kedua, memahami permasalahannya adalah jangan menghakimi. Sehingga kita mengerti, memiliki pengertian atas sesama kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang ketiga, memahami perangainya. Memahami perangainya, saudaraku. Kita lihat di Matius 9, ayat 11 sampai 13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dengan memahami perangai kita masing-masing, yaitu orang berdosa, ya kan, kita tidak menghakimi sesama kita. Tetapi kita mengetahui bahwa orang-orang tersebut membutuhkan kasih Allah. Demikian pula Yesus memandang setiap manusia. Yesus bukan tidak tahu dia makan dengan orang-orang berdosa. Dia berkumpul dengan orang-orang berdosa. Dengan tegas dia mengatakan kepada orang Farisi bahwa yang dibutuhkan adalah belas kasihan. Dan yang dibutuhkan adalah nilai perhatian terhadap sesama manusia. Jadi Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Yesus tahu perangai manusia adalah keberdosaan. Dan dia pun tahu apa yang manusia butuhkan, yaitu kasih sayangnya.
kasih sayang Tuhan, kasih sayang yang luar biasa dari Kristus. Jadi saudaraku, tatkala kita melihat seseorang itu jahat, ya kan, pantaslah kita harus mendoakan mereka, sebab mereka membutuhkan kasih Allah. Kalau kita sudah mendapatkan kasih Allah, yang melihat seseorang itu bertingkah yang begitu mengesalkan, menyebalkan, kita tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan. Karena sama dengan kita sudah dikasih oleh Tuhan, mereka tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita melawan kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran Kristus yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kemudian kita lihat yang keempat, yang terakhir, memahami perbuatannya. Memahami perbuatannya. Lukas 23:34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudaraku, firman Allah ini membuat pikiran saya lebih mendalam tentang apa yang dikatakan Kristus. Ampunilah kesalahan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kenyataannya memang demikian keadaannya. Apa yang kita perbuat, apa yang manusia perbuat, seringkali saudaraku bekerja di dalam bawah alam sadar. Sehingga kita tidak mengerti kenapa kita berbuat jahat. Kita tidak paham dengan hal tersebut. Karena di dalam diri kita awalnya tidak ada kebenaran. Sehingga kebenaran yang belum ada atas diri kita tidak bisa mengoreksi bahwa kita jahat. Tetapi tatkala kebenaran yang kita sudah dapatkan dari Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, nah dari situlah kebenaran itu mengoreksi nilai kejahatan kita. Mengoreksi nilai ketidakbenaran kita. Sehingga kita mampu berbuat benar karena ada satu hal yang mengoreksi dalam kita, yaitu kebenaran Kristus. Nah, demikian pula atas sesama kita. Kalau seseorang belum ada kebenaran Kristus, Bapak Ibu, dia tidak tahu bahwa dia itu berbuat jahat. Dia tidak mengerti perbuatannya begitu meresahkan banyak orang. Tetapi kalau orang itu sudah mendapatkan kebenaran Kristus, orang itu tahu, paham betul bahwa dia itu berbuat jahat. Dan akhirnya muncul pertobatan. Tapi lucunya, banyak orang Kristen yang mengaku di dalam kebenaran Kristus, kok terus berbuat jahat. Nah ini loh. Ini perlu kita pahami bahwa sebetulnya sesungguhnya orang itu belum bertobat. Belum tahu kebenaran dan belum percayakan kebenaran Kristus dan belum melaksanakan akan kebenaran Kristus. Sehingga hidupnya selalu tidak benar. Terhadap orang-orang semacam ini, kita juga tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita perlu memperkenalkan kembali, memperkuat kembali, memperteguh kembali kebenaran Kristus terhadap diri orang tersebut. Dengan kebenaran yang kita punya,
yang dari Kristus. Dengan kebenaran tersebutlah kita beritahu bahwa engkau tidak benar, perbuatanmu itu berdosa. Dengan demikian kita mengasihi satu sama lain. Dengan kita menjadikan orang itu bertobat, Bapak Ibu, kita tidak ada hutang nyawa. Ada amin, Bapak Ibu. Jangan kita sudutkan. Sudah tahu orang itu belum mengerti kebenaran, melakukan ketidakbenaran, kita sudutkan. Ya kan, kita musuhi, tidak boleh, Bapak Ibu. Kita harus merangkul mereka. Ini loh kebenaran Kristus yang Anda harus pahami. Ini loh kebenaran Kristus yang Anda harus taati. Sehingga dengan demikian orang itu mengerti akan nilai kebenaran Kristus dan berjalan dalam kebenaran Kristus dan hidupnya dalam pengampunan Kristus dan hidupnya dalam pertobatan. Haleluya. Ya saudaraku, jadi kita memahami perbuatan orang tersebut memang tidak benar, tapi kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh menyudutkan, tapi kita memperkenalkan kebenaran Kristus. Sehingga kita mengerti akan nilai-nilai kebenaran Kristus yang dalam diri kita, kita tularkan kepada mereka. Seringkali seperti yang diungkapkan banyak kaum istri, kaum ibu, Pak Pendeta, suami saya tidak benar. Saya ingin rindu dia menjadi orang benar. Saya bilang, dari mana datangnya kebenaran itu, kerinduan itu? Dari dirimu sebagai istri. Tularkan kebenaran yang ada dalam dirimu, hai istri, kepada suamimu. Sehingga suamimu mengerti akan kebenaran yang di dalam dirimu, yaitu kebenaran Kristus. Niscaya akan nilai pertobatan terjadi atas suamimu. Sehingga firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jangan khawatir kita menyatakan kebenaran Kristus. Saya waktu itu dengan papa saya injili, Bapak Ibu. Papa saya marah besar. Saya bilang, Papa, kalau Papa tidak terima Yesus sebagai juru selamat, Papa tidak bisa masuk surga. Dia marah besar terhadap diri saya. Ya kan, karena dianggapnya saya sok tahu. Ya kan, anak bau kencur, ngajarin orang tua. Tetapi enggak mengapa, saya tidak dendam, dimarah-marahin, saudaraku. Iya kan, saya bahkan sudah menyatakan kebenaran. Dan benar saja 2 tahun kemudian dia minta dibaptis. Apa penyebabnya? Penyebabnya cuma dia pikirin bahwa benar juga. Kalau bukan Kristus Yesus yang menebus dosa dia, siapa yang menebus dosa dia? Saya sebagai anak tidak bisa menanggung dosa dia. Dia juga tidak bisa menanggung dosa saya. Jadi Kristuslah yang menanggung dosa kita sekalian. Itu alasan papa saya mau dibaptis. Jadi awalnya memang dia marah sama saya, tapi saya tahu kebenaran yang saya beritakan kepada orang yang belum mengerti akan nilai kebenaran, pasti munculnya marah. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terus bekerja, menjamah hatinya, menjamah pikiran papa saya, dan kemudian papa saya dibaptis. Sekarang memang papa saya sudah tiada. Saya percaya dia sudah ada di surga. Amin, saudaraku. Jadi dengan memahami perbuatan-perbuatan seseorang, ya kita maklum, kita mendoakan, pada akhirnya kita bisa menyatakan kebenaran Kristus, menularkan kebenaran Kristus kepada orang lain. Tatkala kita tidak mampu menyatakan kebenaran Kristus, tanda tanya bagi kita sebagai orang Kristen. Benarkah kita sebagai orang Kristen taat atau tidak? Nah, di situ kan pada akhirnya kita ada tuntutan pertanggungjawaban jawab. Ada amin? Jadi saudaraku, dengan kita memahami perbuatan-perbuatan orang terhadap kita, kita bisa memiliki pengertian terhadap sesama kita. Bahwa orang itu belum mengerti akan nilai kebenaran Kristus. Jikalau orang itu sudah mengerti akan kebenaran Kristus, tidak mungkin dia berbuat jahat kepada kita. Ada amin, Bapak Ibu. Tularkanlah kebenaran Kristus yang sudah ada pada kita terhadap mereka. Sehingga dengan demikian, oh ini loh